Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Dan terima kasih sudah klik video ini. Kasus kali ini datang dari Amerika Serikat lagi, dimana kasus ini eh, kasus kali ini datang dari Amerika Serikat lagi, di mana ada seorang remaja yang menghilangkan nyawa temannya, remaja lainnya. Remaja ini adalah satu-satunya orang yang dihukum mati termuda di kota tersebut. Kita langsung aja ke ceritanya. Di Amerika Serikat pada tanggal 13 Januari 1995 di kota Knoxville. Jadi ada sepasang nih suami istri yang lagi jogging di sekitar rumahnya saat mereka melewati sebuah taman. Pasangan itu menemukan darah yang berceceran yang mereka lalui dan kemudian pasangan itu melaporkan hal ini ke petugas berwenang tentu aja ya. Saat kepolisian ini datang, mereka mengikuti jejak darah itu hingga akhirnya mereka menemukan tubuh seorang wanita yang sudah tidak bernyawa dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Dan di tempat kejadian perkara itu, petugas juga nih menemukan jejak kaki hingga polisi menyimpulkan bahwa korban sempat lari dan juga sempat juga diseret nih oleh si pelaku. Dan setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, akhirnya polisi menemukan siapa nih wanita tersebut. Dia adalah remaja berusia 19 tahun bernama Colin Slammer. Colin ini adalah seorang siswi yang bersekolah di sekolah yang bernama Job Corps di kota Knoxville, Amerika. Job Corps adalah sebuah asrama yang dibangun oleh pemerintah dengan tujuan untuk mendidik remaja yang bermasalah. Polisi pun mendatangi sekolah tersebut untuk penelusuran lebih lanjut. Petugas juga memeriksa buku administrasi di sekolah tersebut untuk mendapatkan informasi terkait tentang Colin. Di buku administrasi tersebut nih tercatat bahwa Colin keluar dari sekolah tersebut pada tanggal 12 Januari, berarti satu hari sebelumnya. Namun ia tidak pernah kembali lagi hingga di tanggal 13 tersebut. Dan di buku tersebut juga nih polisi juga menemukan bahwa Colin meninggalkan asrama bersama 3 teman lainnya, yaitu Krista Pike, Tadaril Sip, dan juga Shadola Peterson. Dan ketiga remaja itu pun diinterogasi oleh pihak kepolisian. Dan dengan santainya nih, Krista mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi mereka bertiga telah menghilangkan nyawanya Colin. Bahkan, Krista juga mengakui bahwa ia menyimpan tulang milik Colin sebagai souvenir untuk dirinya sendiri. Gimana coba, gila nggak? Terus apa motifnya sampai mereka bertiga nih tega menghilangkan nyawanya Colin? Krista Pike lahir pada 10 Maret 1976 di kota Virginia, Amerika Serikat. Sejak kecil hidupnya cukuplah rumit. Ibunya nih bernama Carissa Hansen, seorang pemabuk dan juga pecandu obat-obatan terlarang. Sedangkan ayahnya bernama Glenn Pike tidak pernah pulang ke rumah, jadi nggak pernah ada di rumah. Krista ini tinggal berdua sama ibunya. Karena seorang pecandu dan juga pemabuk, ibunya ini menjadi sosok yang mudah sekali marah. Dan Krista pun memilih untuk pergi dari rumahnya untuk tinggal bersama neneknya. Dan selama ia tinggal bersama neneknya, Krista tumbuh menjadi anak yang baik dan juga cerdas. Sayangnya, neneknya meninggal dunia dan meninggalkan Krista pada usia Krista di 12 tahun. Hal ini juga membuat Krista harus kembali tinggal bersama ibunya. Saat itu, Krista diajarkan ibunya untuk menggunakan obat-obatan dan juga meminum alkohol. Saat tinggal bersama ibunya inilah Krista berubah menjadi anak yang nakal, anak yang bermasalah di sekolah, dan juga dia sempat dikeluarkan dari sekolahan. Dan juga nggak jarang nih bermasalah dengan hukum karena diketahui melakukan tindakan kriminal, diantaranya yaitu kayak mencuri dan juga merusak fasilitas umum. Dan pada saat usianya menginjak 19 tahun, Krista memiliki cita-cita menjadi seorang perawat dan akhirnya ia masuk ke sekolah Job Corps. Dan di sana nih Krista bertemu dengan remaja laki-laki bernama Tadaril Sip yang pada saat itu berusia 17 tahun. Dan Krista pun jatuh cinta kepada Sip. Dan mereka pun memutuskan untuk berpacaran.
Ship adalah seorang remaja yang memiliki masa lalu yang gak kalah suram. Dia juga anggota gangster dan ia pun mengikuti aliran sesat. Tapi Krista justru sangat amat mengagumi dan memuja pacarnya itu. Dan aliran sesat itu juga mempertemukan mereka dan satu teman lainnya, yaitu Shadela Peterson, yang pada saat itu usianya 18 tahun. Di asrama tersebut, Krista tidak menyukai satu teman lainnya, yaitu Colin. Karena Krista pikir nih si Colin selalu mendekati pacarnya dan ingin merebut pacarnya dari Krista. Padahal Colin gak pernah nih tertarik kepada Ship. Tapi karena Krista udah dibutakan cinta dan cemburu tanpa alasan, jadi ya dia beranggapan kalau si Colin ini mau rebut Ship dari Krista. Pada tanggal 11 Januari, Krista mengatakan kepada temannya, yaitu Kim, teman kamarnya, bahwa ia sangat amat kesel nih kepada si Colin dan akan melenyapkan Colin dalam waktu yang dekat. Lalu Krista juga mengajak pacarnya dan juga Shadela untuk ikut membantunya dan memberikan pelajaran kepada Colin keesokan harinya. Jadi pada pukul 8 pagi di tanggal 12 Januari, Kim melihat mereka berempat, Krista, Colin, Ship, dan Shadow keluar bersama dari asrama. Dan 2 jam setelahnya mereka bertiga pun kembali kecuali Colin. Ternyata mereka bertiga mengajak Colin ke sebuah hutan. Ship dan Shadowla berpikir nih sebelumnya bahwa mereka itu hanya akan memberikan pelajaran kepada Colin aja, dengan cara ya nakut-nakutin aja gitu atau menggertak. Tapi ternyata diam-diam Krista membawa kotak yang isinya peralatan bedah. Di hutan itulah Krista melakukan aksinya dan bukannya mencegah nih, Ship dan Shadow malah membantu Krista menyiksa Colin. Goresan luka yang ada di dada Colin itu dibuat oleh Ship. Sebenarnya Colin sempat berlari, tapi sayangnya dia tertangkap dan dibanting oleh Ship. Penyiksaan itu berlangsung kurang lebih 2 jam lamanya sampai Colin akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah itu mereka bertiga kembali ke asrama dan di dalam kamarnya Krista tertawa bahagia dan mengatakan nih kepada Kim, teman satu kamarnya, bahwa ia telah membunuh Colin. Dan Krista juga menunjukkan tulang Colin yang Krista ambil untuk dijadikan souvenir. Besoknya, tanggal 13 Januari, Krista menunjukkan kepada teman-temannya bahwa noda di sepatunya itu adalah noda darah, bukan lumpur. Dan pada tanggal 15 Januari, polisi menginterogasi ketiga remaja tersebut dan Shadowla diam-diam ikut membantu kepolisian di dalam kasus tersebut. Dan saat diinterogasi, Ship awalnya nggak tahu nih bahwa mereka akan mengakhiri hidupnya Colin. Dia juga mengakui bahwa Ship yang menggambar lambang aliran sesat di dada Colin, gambarnya itu kayak bulan bintang. Polisi juga menggeledah kamar Krista dan polisi menemukan banyak sekali gambar-gambar aliran sesat di kamar Krista. Dan polisi juga menemukan tulangnya Colin. Polisi juga mengatakan bahwa motif dari kejahatan ini adalah cinta segitiga. Oh, indah. Cinta segitiga. Ketiga remaja tersebut didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama dan sidang dilakukan pada bulan Maret tahun 1996. Mereka bertiga mengakui perbuatannya dan pihak penuntut umum memiliki semua bukti. Kim juga memberikan saksi di persidangan tersebut yang justru memberatkan Krista. Pengacara Krista juga membela kliennya bahwa Krista mengidap bipolar dan juga cedera pada otaknya dan berasal dari keluarga yang berantakan. Namun, semua itu sia-sia. Hakim tidak pernah menggubris pernyataan tersebut karena Krista adalah otak dari kejahatan tersebut. Pada tanggal 22 Maret 1996, Tadaril Ship dijatuhi hukuman seumur hidup dengan kemungkinan bebas bersyarat setelah ia menjalani 20 tahun hukumannya. Shadowla mendapatkan keringanan hukuman karena telah membantu pihak kepolisian, jadi ia dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Sementara Krista, hakim memutuskan Krista bersalah dan akan dihukum mati dengan cara disetrum dengan dialiri listrik. 1 hari setelah hukuman dijatuhkan, hukuman Krista
Krista pun menulis surat untuk Shep, namun sebelum surat itu dikirim, petugas membaca surat tersebut dan bertuliskan bahwa betapa Krista merindukan Shep. Dia juga bilang bahwa dia berusaha baik kepada semua orang, namun kenyataannya orang-orang tersebut tetap menyebalkan. Krista juga sempat meminta kepada pengadilan bahwa ia meminta untuk bisa menentukan tanggal eksekusinya. Sayangnya hal itu ditolak oleh hakim. Dan pada tahun 2001, Krista lagi-lagi mencoba membunuh teman satu selnya. Dia menyumpal mulut temannya dengan sepatu. Sepatu. Untungnya petugas melihat kejadian tersebut dan gak sampai di situ aja, karena pada tahun 2012 Krista mencoba melarikan diri. Dia dibantu oleh 2 orang. Salah satunya adalah petugas sipir penjara dan satu lainnya adalah fans yang ada dari luar penjara. Gila, punya fans. Kok bisa dia punya fans? Bisa-bisanya punya fans. Krista juga sempat didatangi oleh media dan ia pun curhat bahwa ia sadar ia bersalah. Tapi kenapa hukuman yang dia terima jauh lebih berat dari 2 teman lainnya? Krista menjadi orang termuda yang dihukum hukuman mati di kota Tennessee. Sampai saat ini pihak pengadilan belum juga menentukan tanggal eksekusi Krista. Terima kasih sudah nonton, semoga terhibur. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.